أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفارد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. Fadilatul kiram kepada almarhum Abi beserta almarhum Abun, hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ja'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min huffarin niran. Amin amin ya rabbal alamin. Fadilatul kiram kepada Abi Muda selaku Mudirul Ma'had Baitus Sabri. Fadilatul kiram kepada para asatidz. Fadilatul kiram kepada para dewan juri, dan yang saya cintai seluruh santri Dayah Baitus Sabri. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, tiada bilangan yang sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang banyak tersebut, ada satu nikmat yang begitu besar yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini, yaitu istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu bermunajat kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbis qulubi, tetapkanlah di dalam hatiku, ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatanmu. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kepada penghulu alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tak lupa pula kepada para al-sahabat beliau, alim ulama, baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, yang muktabar kedua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semua adalah pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini, kita hidup di masa-masa di mana kita terkontaminasi dengan pengaruh luar, budaya-budaya luar, yang mana dengan hal tersebut membuat kita terpengaruh. Kita menjadi canggih karena mereka, penemuan mereka. Namun sayang beribu sayang, dengan perkembangan tersebut, kemajuan tersebut bukan membuat kita semakin taat kepada Allah, bukan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, melainkan membuat kita semua lupa apa tugas kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin, kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu notis dari Allah. Bukankah kita di dunia ini untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar? Bukankah di dunia ini kita melakukan imtithalul awamir, melaksanakan segala perintahnya, wajtanibu an nawahi, dan menjauhi segala larangannya? Dari hal tersebut, maka saya akan mengangkat sebuah judul syarahan saya yang berjudul
pentingnya berbuat baik di era modern. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seharusnya kita sebagai orang yang diberkahi cahaya iman yang kuat, yang diberikan pikiran yang jernih, yang pintar, seharusnya kita bisa memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang ini. Kita manfaatkan sebagai sarana kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pernah memberi notifikasi bagi kita dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan setiap umat memiliki kiblat yang mana ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam melaksanakan kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat tersebut terdapat sebuah kalimat yang penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Pada kalimat khairat yang bermakna jamak, berarti banyak kebaikan yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Bukan mencari pemenang, bukan mencari pujian, bukan mencari ketenaran dalam dunia ini, tetapi kita mencari ridha Allah, maghfirah Allah, hidayah dari Allah, keberkahan dari Allah. Namun di zaman ini sangat berbeda. Ada orang yang melakukan kebaikan agar dianggap dirinya baik. Ada orang yang melakukan kebaikan agar orang lain tidak berbuat jahat kepadanya. Ada yang berbuat kebaikan agar orang lain terjerat hutang budi kepadanya. Tetapi dari semua itu bukanlah kebaikan yang didasari oleh keikhlasan, bukan lillahi ta'ala. Itu adalah hal yang salah. Lantas, apa alasan kita melakukan kebaikan? Alasannya cuma satu, karena Allah suka. Allah meridai orang yang selalu berbuat baik. Bukankah kita mencari ridha Allah di bumi ini? Dari kebanyakan kebaikan, satu kebaikan Allah akan beri kita ridhanya. Setiap salat kita selalu bermunajat kepada Allah. Ilahi Rabbi, wahai Tuhanku, Anta maksudi, engkaulah maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan ridha engkau aku tuntut ya Tuhan. Begitulah kita selalu bermunajat kepada Allah. Ridha Allah kita cari, semua kita cari. Maka cari ridha Allah melalui kebaikan, amal-amal kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, berbicara berbuat baik di era modern ini, kita dapat melakukan kebaikan melalui berbagai hal. Sekarang ini banyak media massa, media-media online bisa kita jadikan sarana kita berbuat baik, sarana menjejak manfaat bagi orang lain. Bukankah begitu? Nah, hari ini kita secara personal masing-masing memiliki yang namanya handphone, smartphone. Di dalam HP tersebut tentunya memiliki berbagai aplikasi. Aplikasi tersebut bisa kita jadikan sarana kita berdakwah, sarana kita melakukan kebaikan. Kita ambil sampel dari aplikasi yang terkenal di muda-mudi sekarang, yaitu TikTok. TikTok sangat terkenal, sampai-sampai YouTube ingin menyainginya, bersaing mereka berdua. Nah, sekarang di era sekarang ini orang banyak terkenal karena aplikasi tersebut tiba-tiba viral. Entah apa dia buat, padahal kontennya tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kita sebagai orang yang memiliki
akhlak yang baik, pikiran yang tenang, jernih, ilmu yang banyak, maka kita di sini berperan sebagai orang yang memanfaatkan teknologi untuk sarana kita berbuat baik, menjejak manfaat bagi orang lain. Namun daripada itu kita tentunya malas buat karena tidak ada viewers. Betul atau betul? Nggak ada viewers, nggak mau buat. Padahal yang kita perlu adalah konsisten. Hari ini viewersmu cuma 20 orang. Coba bayangkan, 20 orang pergi ke kamarmu, ke kamar kalian untuk menonton kalian berbicara. Banyak apa tidak? Banyak. Walaupun di dalam aplikasi tersebut nampaknya sedikit. Yang penting adalah konsisten dalam melakukan sesuatu. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Nah, bukan hanya aplikasi tersebut, masih banyak aplikasi lain yang bisa kita jadikan sarana kita berbuat baik. Contoh lain, aplikasi game. Game ada orang memanfaatkan untuk dia berdakwah. Kalau kalian ada bermain game Mobile Legends, kalian pasti kenal dengan streamer dengan channelnya Majelis Nur Legend. Beliau dibintangi oleh seorang ustadz yang namanya Ustadz Abi. Beliau bukan terkenal karena toksik. Beliau terkenal karena berdakwah sambil bermain game. Survei membuktikan bahwa banyak orang yang beristighfar, berzikir waktu melihat streamer dia. Dia waktu live banyak orang yang lihat. Dia selalu berzikir kepada Allah ketika bermain game. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Intinya kita manfaatkan dengan baik dalam hal kebaikan, bukan kita jadikan dalam hal keburukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita melakukan kebaikan, kita tentunya menjadi manusia yang baik. Sebaik-baik manusia telah ada pada diri kita jikalau kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, orang lain pasti akan memberi kita yang lain. Dan Allah juga akan memberi kepada kita walaupun di akhirat nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melepaskan kesusahan dari seorang mukmin di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan an kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan kesusahanmu di hari akhir nanti. Tidak ada orang yang dapat menolongmu di hari akhir kecuali Allah. Maka dari sinilah, di dunia inilah kita berbuat baik kepada orang lain. Kita menolong orang lain, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dari beberapa poin-poin yang saya katakan dapat kita ambil intisarinya. Ketika kita berbuat baik, jangan takut kita tidak pernah mendapat apa-apa. Ketika kita berbuat baik, kita tentunya mendapat pahala, mendapat maghfirah dari Allah. Jadi apa yang kita takutkan ketika kita berbuat baik kepada orang lain? Nah, ada saran dari saya. Jika Anda tidak menjadi baik, maka carilah kawan yang baik. Khairul ashabi may yadulluka alal khair. Sebaik-baiknya kawan adalah orang yang menunjukkan kebaikan kepadamu. Carilah sahabat surga kalian. Kalau ada, alhamdulillah. Jangan pernah lepas dia. Dia adalah yang dapat menuntun kalian kepada jalan kebaikan. Hari ini jika kalian belum ada, maka Anda menjadi sebaik-baik kawan bagi dia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bukankah indah dengan kita berbuat baik? Bukankah begitu? Berbuat baik itu sangatlah penting. Jangan pernah kalian menghiraukannya.
sekecil apapun kalian lakukan tetap akan dapat balasan dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun Anda berbuat kebaikan sekecil biji sawi, biji zarah, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberi balasannya. Begitu juga sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Anda berbuat keburukannya sedikit, tetapi Allah juga akan memberi balasan kepada kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kafaitu bihadzal kalam wa syukran katsiran ala istima'ikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.